Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Sejarah uang. Pada awalnya, orang tidak tahu tentang pertukaran karena semua orang berusaha memenuhi kebutuhan mereka melalui upaya mereka sendiri. Orang berburu saat lapar, membuat pakaian sendiri dengan bahan sederhana, mencari buah sendiri untuk dimakan. Singkatnya, apa yang mereka dapatkan adalah apa yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perkembangan selanjutnya membawa manusia pada kenyataan bahwa apa yang mereka hasilkan sendiri tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Untuk memperoleh barang yang tidak dapat mereka produksi sendiri, mereka mencari orang yang bersedia menukarkan barangnya dengan barang lain yang mereka butuhkan. Selain itu, karena situasi politik, orang tukar atau barter, untuk mengatasinya, mulailah berpikir untuk menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar. Barang-barang yang ditetapkan sebagai alat tukar baik diterima secara umum barang-barang pilihan yang bernilai tinggi. Pada zaman kuno, manusia purba tidak menggunakan uang atau alat tukar. Memang, pada saat itu manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya dari lingkungan alam. Ketika sumber daya alam yang mereka gunakan habis, mereka melanjutkan dan mulai menggunakan kembali sumber daya alam di sekitar mereka. Dengan munculnya peradaban kuno, orang mulai menukar barang mereka dengan barang orang lain yang dikenal dengan barter. Kemudian, setelah zaman yang lebih maju, orang mulai menggunakan alat tukar, tetapi belum menggunakan uang. Instrumen ini disebut uang komoditas. Baru setelah orang menguasai penggunaan tulisan huruf, barulah dikenal dengan transaksi yang dipercaya. Berikutnya adalah apa yang disebut koin. Koin pertama kali muncul di Cina pada tahun 1000 sebelum Masehi. Koin dipilih sebagai alat tukar karena bernilai tinggi, populer, tahan lama, dan sulit rusak. Pada saat itu, setiap orang memiliki hak untuk menciptakan, menjual, atau menggunakannya, dan memiliki hak yang tidak terbatas untuk menyimpan uangnya. Uang kertas pertama kali digunakan di Tiongkok pada masa dinasti Tang. Pada mulanya, uang kertas yang beredar merupakan bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat atau media transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu adalah uang yang dijaminkan dengan 100 koin emas atau perak yang disimpan di toko perhiasan dan dapat ditebus seluruhnya setiap saat dengan jaminan. Dalam perkembangan selanjutnya, orang tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat tukar. Sebaliknya, mereka menggunakan dokumen atau sebagai alat penukaran. Definisi uang. Sebelum kita jauh menelisik tentang macam-macam uang kuno, ada baiknya bahwa kita terlebih dahulu memahami apa definisi uang itu sendiri. Uang dalam sistem transaksi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum. Objek pertukaran dapat berupa barang dan jasa yang dapat diterima oleh semua anggota masyarakat dalam pertukaran barang dan jasa. Dalam ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai suatu yang tersedia diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa, aset berharga lainnya, serta untuk membayar utang. Singkatnya, uang adalah benda yang secara umum diterima oleh masyarakat sebagai ukuran nilai, pertukaran, dan pembayaran untuk pembelian barang dan jasa. Pada saat yang sama, ia bertindak sebagai sarana untuk menyimpan kekayaan. Keberadaan uang menawarkan pengganti yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, kurang efisien, dan kurang sesuai untuk digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan
bukan orang-orang yang memiliki keinginan yang sama untuk bertukar dan juga kesulitan menukarkan nilai. Efisiensi yang diperoleh melalui penggunaan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Awalnya di Indonesia, mata uang dalam hal ini mata uang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 26 Ayat 1. Hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Kemudian, pemerintah menetapkan Bank Sentral. Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kekuatan untuk menciptakan uang. Hak untuk menciptakan uang yang dikenal dengan hak mensubsidi. Uang adalah satuan nilai alat pembayaran berupa uang dalam bentuk fisik yang diterima secara sah, ditenderkan secara transaksi ekonomi yang dilakukan dalam suatu negara. Setiap negara memiliki satuan nilai mata uang yang berbeda. Mata uang terdiri dari uang kertas dan koin yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas keuangan suatu negara, yang bertindak sebagai penyedia tunggal dan mengawasi aliran uang melalui sistem ekonomi yang berlaku. Demikian informasi sejarah uang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat YouTube semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.